Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Eh, saya baru pulang dari kantor DPR ya, Kabupaten Bima. Jadi seharian saya bersama teman-teman, ada Pak Supardi fraksi Gerindra untuk di Komisi 3 ya. Utusan Dapil 3. Saya sendiri Pak Rafidin dari fraksi PAN utusan Dapil 3. Ada juga tadi Pak Ismail dari Hanura utusan Dapil 3. Ya, kami bertiga tadi dalam rangka menerima kehadiran adik-adik mahasiswa Donggo dan Soromani yang melakukan unjuk rasa ya. Ya, ada beberapa tuntutan dari warga Donggo dan Soromandi, terutama adik-adik mahasiswa aktivis yang peduli dengan pembangunan di Donggo dan Soromandi, melakukan gerakan aksi ya, menuntut pertama mempertanyakan anggaran 1 miliar yang diketuk dalam APBD namun tiba-tiba hilang di dokumen APBD. Padahal hasil rapat keputusan Banggar, di mana keputusan Banggar ini melibatkan dua pihak, ada Banggar eksekutif, ada Banggar legislatif. Rapat resmi waktu itu dipimpin oleh Muhammad Aminullah, sarjana ekonomi yang merupakan wakil ketua DPR juga sekaligus anggota fraksi PAN DPR Kabupaten Bima. Ya, Pak Maman yang pimpin rapat waktu itu mengetok palu ya, sehingga saya yang disampaikan waktu itu bahwa anggaran perebaran jalan Batu Kopakala disetujui 1 miliar ya, ketuk palu itu. Ya. Namun sekarang hilang. Ya, banyak pihak yang merasa merasa bahwa ya, anggaran 1 miliar itu tidak ada dalam APBD dan tidak diusulkan oleh eksekutif ya. Ada juga pihak yang mengatakan kurangnya pengawasan DPR. Ya, padahal dalam persoalan penganggaraan, ya pembahasan anggaran itu mulai dari awal punya proses dia. Ya, jadi punya proses itu masuknya mulai dari kita ya diberikan kuah PPS ya, lalu juga melanjutkan pada proses-proses lainnya sehingga masuk pada proses pembahasan anggaran dalam ruangan. Ya, di mana pembahasan anggaran itu tiap OPD ya, Dinas A, Dinas B itu dipanggil, dipertanyakan satu persatu, ini anggaran yang diusulkan sekian digunakan untuk apa, berapa jumlah pegawai, berapa untuk rakyat, itu semua kita pertanyakan ya. Dari proses itu alhamdulillah saya sebagai anggota DPR Kabupaten Bima memperjuangkan satu item kegiatan. Nah, satu item kegiatan. Nah, di mana satu item kegiatan juga ini merupakan aspirasi masyarakat yang sering dituangkan dalam dokumen musyawarah mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. Tapi saya tidak mau membahas ya, apakah hasil musrembang di tingkat kecamatan, desa, juga di tingkat kabupaten itu masuk nggak dalam dokumen terakhir? Ya silakan, saya tidak bisa menjawab. Tetapi 99% hasil musrembang tingkat kecamatan tidak pernah lolos dalam APBD. Kenapa? Karena ini menyangkut kebijakan anggaran. Siapa kebijakan anggaran? Ada pada Bupati selaku kepala daerah, juga tim TAPD yang melibatkan sekda dan sejumlah pejabat lainnya. Ya, saya kembali kepada anggaran 1 miliar dan demo tadi. Demo tadi banyak hal yang dituntut, termasuk menuntut sejumlah pembangunan infrastruktur yang ada Donggo Soromandi. Ya. Juga meminta kepada DPR untuk evaluasi kinerja PUPR dan dinas-dinas lain yang menyangkut APBD. Tetapi perlu saya ingatkan pada kesempatan ini, ruas jalan Kabupaten Bima yang ada di wilayah Kecamatan Soromandi itu ya lebih kurang 3 kilo lebih lah, mulai dari cabang Serita sampai perbatasan dengan Desa Kala. Itu sekitar 3 kilo, 4 kilo lah ya. 4 kilo 2 periode dengan sekarang Haji Indah Damayanti Putri dan Dahlan menjadi bupati dan wakil bupati, kenapa tidak mampu dilakukan aspal? Tidak pernah dilirik. Nah, 2023 ini juga saya minta 1 miliar aja sudah diketuk dalam Banggar, itu pun dicoret atau tidak diusulkan. Kembali kepada pihak eksekutif. Saya sebagai anggota DPR
sudah memperjuangkan habis-habisan dengan maksimal mungkin sehingga sampai diketuk pada palu oleh pimpinan Banggar, itu sudah berhasil saya memperjuangkan. Nah, berikutnya Anda pada niat baik Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri. Apakah Bupati Bima punya niat baik untuk membangun daerah, terutama wilayah Donggala Suramandi? Tanyakan kepada Bupati. Ya. Tapi kalau seandainya ada dendam politik Bupati terhadap warga kami di Donggala Suramandi, saya tidak bisa menjawab. Biarkan rakyat menjawab. Makanya rakyat menjawab pada hari ini melakukan aksi unjuk rasa. Bagaimana anggaran itu bisa dikembalikan, ya, sesegera mungkin, karena memang sudah diketuk dan dibahas dalam Banggar. Ya, banyak kegiatan di APBD itu. Kalau saya mau buka ya Pak ya, banyak sekali di dokumen APBD itu yang tidak dibahas sama sekali di Banggar, tetapi masuk dalam dokumen APBD. Makanya saya minta pada Bupati itu untuk memberikan pada kami buku tidur APBD terakhir itu, mau nggak? Supaya kami ini bisa paham, bisa tahu mana saja uang 1,9 itu dibelanjakan oleh Bupati Bima bersama para pejabat, juga kami sebagai DPR. Itu saudara-saudaraku yang. Nah, tadi masa juga meminta pada kami, tadi juga kami mencoba melakukan komunikasi, menerima masa. Rupanya masa aksi tidak mau diterima oleh kami bertiga. Mereka meminta pimpinan DPR, ya, tim TAPD, ya, juga dinas PUPR untuk hadir. Tapi saya bersama teman-teman yang melakukan koordinasi, saya telepon pimpinan DPR, ya, tidak ada, mati HP-nya. Banyak maaf dia. Pak Sekwan juga yang tidak biasa mati HP-nya. Tim TAPD juga tidak angkat telepon. Kepala Bapeda saya telepon tidak pernah angkat. Faisal yang tadinya udah koordinasi dengan saya paginya, ketika saya telepon tidak pernah angkat lagi. Begitu juga Wandi selaku kepala depo tidak pernah hidup HP-nya. Ini para pejabat ini yang apa ya, bukan mereka tidak mau bekerja untuk rakyat, tapi apa boleh buat, karena ini merupakan kebijakan anggaran ada pada Bupati, maka semua kembali pada Bupati. Artinya percuma ada pertimbangan kalau tidak ada persetujuan dari Bupati. Saya lanjut, karena tidak ada yang mau terima, yang mau datang, akhirnya masa meminta kami untuk tantangan. Dalam tantangan surat pernyataan itu agar dilakukan audiensi sekitar hari Rabu. Artinya mereka minta tantangan kami bertiga. Saya tidak mau. Kami pun tidak mau. Kenapa? Karena kami juga tidak mau terjebak. Cukuplah apabila yang sudah diketuk, ya, tidak dimasukkan oleh eksekutif. Kami juga tidak mau terjebak dengan surat pernyataan itu. Di mana dalam surat pernyataan bertujuan, ya, pimpinan DPR, PUPR dan Bapeda, tim TAPD itu harus hadir pada hari Rabu rencananya dalam surat pernyataan itu untuk audiensi. Tapi bagaimana kalau mereka tidak hadir? Akhirnya kami lagi rusak. Nah, oleh karena itu tadi masa aksi melakukan penyegelan ketua DPR, ruang pintu ketua DPR. Pada saat mereka melakukan, akhirnya terjadi chaos antar Pol PP. Ada salah seorang mahasiswa yang dipukul dengan batu, ya. Ya, akhirnya mereka datang ke saya. Ya, Pak Davidin, kami mau segel kantor. Ini bukan urusan saya. Itu pun mereka datang minta itu depan Kasat Narkoba, depan Kasat Intel Polres Bima Kota. Bukan saya. Tapi saya bilang, kalau mau urusan kalian, saya tidak bisa melarang. Kenapa? Kalau bisa kita bicara. Tapi mereka tetap. Akhirnya saya datang. Saya juga tidak mau warga saya dipukul atau terjadi chaos dengan Pol PP. Akhirnya saya minta Pol PP, jangan ganggu. Ruangan Komisi 1 dan saya sebagai ketua sudah berapa kali disegel. Tidak pernah saya larang. Silakan, karena itu hak rakyat. Oleh karena itu, tadi disegel, biarkan rakyat melakukan tindakan sepanjang tidak melakukan hal ini. Terima kasih kepada saudara-saudaraku di Pol PP juga, ya, sudah menjaga kenyamanan semua dalam keadaan biasa. Tapi yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat demi memperjuangkan hak rakyat, bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan APBD 1,9 untuk wilayah Donggala dan Suramandi. Terutama saya sebagai wakil rakyat juga, ya, malu Pak, ketika kami tidak mampu berbuat. Tapi apa boleh buat? Itulah kebijakan kepala daerah yang mungkin masih ada dana politik terhadap warga Donggala Suramandi. Lain kali, ya, semoga ke depan Bupati Bima dibukakan pintunya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar peduli dengan warga Donggala dan Suramandi. Insya Allah saya sebagai wakil rakyat siap bermitra dengan baik dan sampai kapanpun. Dan saya tidak pernah bermusuhan dengan Bupati. Tapi kenapa kok perjuangan saya dicoret di tengah dan ini dari masalah. Semoga kita semua diberikan, ya, kekuatan agar kita juga tetap bekerjasama, tetap fokus, ikhlas mengabdi kepada rakyat dan daerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.